Karena yang Allah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia melalui rahim Maria. Apakah Maria itu adalah Allah? Jadi saya rasa ini adalah kepada kekristenan ini tuduhan yang buta. Atau apakah Tuhan tidak paham, tidak membaca kitab yang kami katakan bahwa firman itu adalah Allah, firman itu yang menjadi manusia. Ini harus dipahami dan harus dipelajari. Jadi saya rasa ini suatu tuduhan yang buta. Kecuali Allah berkata kepada umat-umat yang lain selain kepada umat-umat Kristen. Tetapi jika dikatakan kepada Yesus Kristus, saya rasa ini suatu tuduhan yang buta, yang salah. Kemudian saya sudah mengatakan bahwa Yotevavela yang menciptakan bumi dan segala isinya, dan janji Allah Yotevave dalam Yesaya 41 itu mengatakan dia akan menjadi juru selamat dan penebus, dan sudah digenapi oleh Yesus Kristus sesuai dengan kitab Matius. Jadi itu yang harus dipahami. Sudah selesai. Oke, boleh ditambahi Justin lagi, ada 1 menit. Bang Justin, tambahin Bang Justin. 1 lawan 1 dulu, nanti mewek ya, dikeroyok katanya. Nggak apa-apa, mau 1000 kalian. Kalau ilmu asumsi aja. Bang Jumat, apa? Apaan sih? Oke, ini mau ditambah, yang tadi udah selesai ya. Berarti pertanyaan baru. Oh, dikeroyok ntar poinnya tambah banyak. Saya tanggapin aja ini. Naikin aja, di sini Ustaz. nggak usah Ustaz, bawa yang materi mana? baru. Yang Ini mana, aja dulu. Nah, yang di bawah Ya. kalau ada yang mau naik dari pihak ini, biar Oke, Pak Wira, ada Pak Wira ini, Pak Wira, saya naik ke Pak Wira dulu. naik aja satu lagi. Bagus tuh Pak Wira untuk mendidik semua ini, rupiah. Betul. Oke, saya tanggapi dikit ya. Isra Mi'raj Allah bisa Baru dilihat dapat dalam berita sebenarnya. ilmunya. Akhirnya mau nambahkan, Google-nya dapat ya. Lanjut. Ini waktunya gimana nih? Udah keriset. Ya lanjut, silakan. Ya, saya tanggapi tadi ya. Itu pernyataan lucu ya dari umat Oten ini ya. Allah katanya konsisten, teosnya konsisten. Kalau teosmu konsisten, di dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil terjemahannya, itu jelas sekali Tuhan yang ada di situ pencemburu. Sikit-sikit bunuh, sikit-sikit bunuh, sikit-sikit bunuh, sikit-sikit bunuh, sikit-sikit bunuh. Kalau konsisten, kenapa dia menjadi manusia? Dia yang dibunuh. Ini teos apaan ini yang kalian jual di sini? Allah kami konsisten, teos kami konsisten. Dia tukang bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Begitu di perjanjian baru, milik orang Yunani, milik orang Romawi, ketika kemudian kalian itu menjejakan ajaran di luar daripada Yesus, tapi ngaku-ngaku sebagai murid. Firman menjadi manusia. Firman menjadi alam semesta. Firman menjadi semua yang ada. Apa masalahnya kemudian? Tak ada masalah. Oleh karena itulah firman menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, apa yang dia katakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Karena kenapa? Karena dia bukan sang firman. Dia hanya perkataan pencipta langit dan bumi. Wahai Maria, hamil, dilahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir dia, tapi ada segorombolan orang kemudian yang justru menuhankan dirinya. Sementara yang dikatakan firman ini di dalam Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka dan aku sama-sama bukan dari dunia. Kalau bukan dari dunia lalu dituhankan, aku dan mereka adalah Tuhannya Oten. Kan gitu. Yohanes 17 nomor 14 itu sudah sangat jelas tuh. Aku telah memberikan firman-Mu. Berarti Yesus ini bukan sang firman. Dia hanya nabi, dia hanya utusan yang kemudian memberitakan firman kepada Bani Israel, bukan kepada Oten. Kepada Bani Israel, keturunan Yakub. Ya. Jadi pertanyaan saya kembali lagi kepada Anda yang tadi.
tunjukkan kepada saya. Kalau di Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Allah pencipta langit dan bumi, sembahan para nabi itu tidak menjelma menjadi manusia. Tunjuk dalilnya, Tuhan menjadi manusia. Di mana dalilnya? Silakan. Oke, udah selesai. Ini yang menanggapi Bang Justin atau Bang Billy. Jadi kita di sini udah sepakat ya kalau ini diskusi dua arah ya. Oke, terima kasih. Bisa juga kepada Bang Billy atau Bang Justin yang menanggapi. Thank you. Dimulai. Ya, tanggapan saya sederhana saja ya. Zuma ini kan sudah tahu sebenarnya konteks penggunaan kata Tuhan dan Allah di Alkitab. Tetapi ya, Zuma berusaha untuk memaksakan pemahaman orang, memframing bahwa Tuhan itu otomatis Allah gitu kan, sehingga framing itu disematkan kepada kami, padahal kerangka kami tidak seperti itu. Tuhan tidak otomatis Allah, bahkan Allah itu berbeda sekali. Di tempat kami itu bukan nama diri, itu merujuk kepada kata al-ilah ya. Sebelum ada Islam, kata Allah itu sudah ada digunakan. Baik dewa bulan, apa segala macam, itu kontekstual. Kalau kita baca buku sejarah Tuhan ya, Karen Armstrong, itu orang ateis tuh dia menjelaskan juga kata El itu adalah dewa Kanaan tertinggi, tapi dikontekstualkan oleh Musa kira seperti itu, bahwa El yang benar adalah Yotevave kira seperti itu. Jadi nama diri dari Allah kami, Eloah kami, Adonai kami adalah Yotevave. Nah, masalahnya Zuma berusaha menyamakan kata Allah dengan Tuhan itu sama. Padahal di literatur Islam sendiri, kata Tuhan itu bisa dalam bahasa Arabnya ilah, Rob, atau bahkan mungkin Sayyid, begitu ya. Nah, bahkan kata Rob itu bisa untuk manusia juga, bahkan bisa untuk berhala. Artinya kata Tuhan itu tidak serta-merta disematkan hanya kepada Allah. Kalau dalam konteks tauhid, iya, tiada Tuhan selain Allah dalam keimanan Islam, iya. Ya, kalau membahas tentang Yesus Kristus, kami sudah jelaskan tujuan dari Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menyatakan, hei aku ini Allah Bapa, tidak. Bahkan Yesus menyematkan gelar kesukaannya itu ada anak manusia, merujuk kepada nubuatan Daniel 7. Tapi masalahnya umat muslim tidak paham nubuatan itu apa. Tidak paham apa itu Mesias, karena dalam Islam itu Mesias itu artinya pengusap yang berjalan-jalan kakinya rata. Hanya seperti itu saja. Padahal kemesiasan itu menjadi pusat keimanan Yahudi dan Kristen. Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, kami menerima Yesus sebagai Mesias. Kalau seperti ini nggak nyambung, akhirnya salah paham. Yang seharusnya dibahas, mengapa Yesus itu Mesias? Mengapa Mesias itu disebut Tuhan? Nubuatannya seperti apa? Masalahnya di Islam tidak ada nubuatan tentang Mesias. Islam hadir mengusung monoteisme untuk melawan penyembah-penyembah berhala, nggak nyambung. Kalau masalah monoteisme Allah yang esa, kami sudah finish. Yesus pun mengajarkan Allah yang esa. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus mengajarkan Allah yang esa. Lalu apa lagi? Kalau bicara tentang ketuhanan, kekuriasan Yesus, ketuhanannya bisa kami jelaskan dengan baik. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia raja pengganti Adam, raja yang gagal. Sesederhana itu. Masalahnya di dalam Islam tidak memuliakan Yesus semulia di Alkitab. Di dalam Islam Yesus hanyalah nabi, di tempat kami dia raja sebagai raja. Oke, waktunya sudah habis Bang Justin. Ini sudah saling menanggapi. Berarti ini kembali lagi yang bertanya dari orang Justin atau Bang Juma atau ditanggapi lagi? Enggak, saya tanggapi dulu. Ya, Oke, kalau mereka mau naik enggak, kalau ya, mau naik menanggapi Bang Justin, Bang Billy ini harus dikasih jalan lagi sama orang si Juma. Karena udah ditanggapi. Kalau Justin. dua orang kurang 3 menit, harusnya 5 menit. Iya. Ini tadi Apalagi ini satu arah membahas. 3 menit. Kan? Kalau mau menanggapi lagi, ini Bang Juma gilirannya. Kalau bertanya, kalian yang bertanya. Nggak, jadi begini, naikin aja yang mau bantu sama Ya, Suma. sekarang saya bertanya, habis itu kalian tanggapi 5 menit gitu aja. Nanti setelah selesai 5 menit kalian bertanya. Itu ada Pak Wira itu, Pak Wira ada itu. Pak Wira itu. Saya Ya, dulu. sekarang saya tanya Pak Wira, Pak Wira apakah dulu. kata Tuhan dan kata Allah itu sama di Quran? Silakan dah. Oke, itu pertanyaannya Pak Wira. Selamat siang semua. Ya, selamat siang. Ya, Assalamualaikum selamat siang. Bang Zuma. Tunggu dulu, ini waktunya 5 menit kah atau 3 menit? 5 menit aja kalau 2 orang, Pak Wira. Menjawab 5 menit. Bertanya paling berapa menit ya Bang Justin ya? 2 menit aja. Pertanyaan tidak bertanya. usah dikasih waktu, tapi pertanyaan saja, tidak usah penjelasan gitu. Tidak usah. Oke. Oke. Pertanyaannya udah dapat Pak Wira? Banyak. Ya, masalah kata Tuhan dengan ya apa tadi Pak Justin? Masalah kata Tuhan di dalam perspektif Quran gitu Pak, penggunaannya seperti apa?
Apakah bisa disematkan untuk selain Allah? Silakan Pak. Kata Tuhan ya, kalau kata Tuhan ya, bukan esensi Tuhan itu tauhid itu ya. Jadi kalau kata Tuhan itu sendiri ada di beberapa tempat memang seperti kata Rob itu disematkan kepada Fir'aun, atau di surat Yusuf juga ada ya. Karena di sini mungkin pengertian Tuhan itu adalah Tuhan sang penguasa gitu, Tuhan ya. Kata kerja sendiri untuk kata-kata menuhankan itu juga ada disebutkan juga di Al-Quran untuk kepada selain Tuhan, seperti orang yang menuhankan hawa nafsu ya. Itu di Al-Quran ayat Al-Furqan 23, dan di Ad-Jatsiyat ayat 23, di Al-Furqan tadi ayat 43, di Jatsiyat ayat 23 ya. Itu dikatakan di sana ilahu hawa, orang-orang yang menuhankan hawa nafsu ya. Jadi sebagai kata kerja ada dipakai kepada selain Allah, dan sebagai kata benda pun pernah disematkan kepada oknum seperti Fir'aun ya. Kalau kita mengacu kepada terminologi bahasa ya, tapi kalau pada esensi umat Islam hanya mengatakan la ilaha illallah, jadi tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kalau untuk pertanyaan Bang Justin itu sekirakan Bang Zuma ditambahkan mungkin. Oke, masih ada 3 menit 34. Silakan. Iya, baik. Jadi adalah kesalahan fatal ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah mutlak berasal dari kata al dan ilah. Kristen. Makanya tinggalkan penyebutan Allah itu, karena tidak ada dasar pijakannya dari original teks kitab Anda gitu loh. Jangan Anda mengatakan Islam Kristen lebih duluan. Itu bukan alasan, yang bisa diterima secara logika. Ya. Kenapa? Karena kitab Anda itu bahasa Yunani. Oke? Kenapa Anda tidak menggunakan percaya diri dengan memurnikan akidah, dengan memurnikan budaya agama kalian? Kenapa harus Allah? Sementara Allah seperti yang saya ajarkan tadi, di Mazmur Allah itu artinya sumpah serapah, Yosua Allah itu artinya pohon. Terus Anda merujuk kepada siapa? Oh, Allahnya Islam katanya. Loh, kalau Allahnya Islam itu berarti Anda merujuk kepada Allah. Kalau merujuk kepada Allah berarti dialah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Emang mau nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Lalu kenapa Anda mengotori mulut Anda dan mengatakan Allah? Untuk apa? Kalau ternyata Anda menganggap saya framing, lakukan pemurnian budaya agama Anda Yunani. Apa kek? Theos, Theon, Kurius, atau apa gitu loh. Supaya wajah Kristen itu punya norma, punya warna, punya harga. Jangan giliran Anda gunakan kitabnya orang Yahudi ke Yahudian, kitabnya Islam ke Islaman, larinya ke Allah. Padahal itu menyalahi bahasa Indonesia pun mengatakan Allah itu tidak punya arti. A-L-L-A-H itu bukan artinya Tuhan, Bung. Itu sembahan umat Islam, Allah. Ya sama seperti kata Bapak. Harusnya Bapak tambah kata Bapak. Lagi-lagi kalian buntungkan. Inilah kalian. Heran saya. Kata Bapak, hilang K-nya menjadi Bapak. Ini ejaan EYD atau ejaan dari mana itu? Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan, kalau Anda mengatakan Allah kalian bisa menjadi manusia, saya hadir. Allah yang Anda maksud itu yang mana? Pohon bisa menjadi manusia, sumpah serapah bisa menjadi manusia, atau siapa? Pasti rujukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jangankan Allah, ya saya katakan kepada saudara-saudara Kristen yang ada di sini supaya cerdas. Jangankan Allah, Yod-He-Pa-Pe saja tidak ada padanan katanya di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Camkan, telan, dan pelihara itu, supaya lain kali Anda bisa memahami dengan baik. Ya. Jadi kalau Anda mau damai,
Tidak ada perdebatan. Tinggalkan prinsip-prinsip yang sangat-sangat dihargai dalam Islam. Hilangkan kata Allah itu, rubah menjadi theos. Oke, Bang Juma. Supaya Anda punya Habis. jati diri, gitu. Silakan. Di sini saya mau menjelaskan sedikit ya, buat viewer yang di bawah. Tadi Bang Juma tidak ada di mood ya, jadi penonton itu nggak usah kampungan menyalahi hostnya. Kita bertanya sama Bang Juma, apakah ada di mood Bang Juma? Mohon maaf saya nggak perhatikan tadi, Bung. Saya cuma ngomong aja terus. Enggak, di sini bilang Kayaknya orang- saya nggak melihat. Biasanya saya nggak melihat. nggak ada di mood ya. Cuma Jadi tidak ada cuma tidak ada di mood. cuma tidak akan menegakkan ke Saya nggak melihat. saudara Ini Billy. tadi Bang Justin ngomong dia mau izin 15 menit. Jadi di sini Bang Billy mau menanggapi jawaban dari Bang Juma atau tidak? menanggapi. Tunggu, sabar. Oke, menanggapi Aku uraikan dimulai dari semua. sekarang. Oke. Yang pertama, cerita tentang Theos itu ada di tahun 850. Entah kenapa, semua mau yakini kitab mitos daripada orang Yunani. Itu. Yang kedua, Al-Ilah itu sudah ada sebelum Al-Quran itu ada. Jadi, harusnya Al-Quran yang harus bersejarah yang mengikuti Al-Quran. Al-Quran ada di abad ke-7. Prasasti Sabat yang menulis tentang Al-Ilah itu sudah ada di abad ke-5. Itu yang harus kamu tahu. Yang berikutnya, kitab yang kamu katakan bahwa kita Kristen mengambil kitab Yahudi. Makanya Suma, saya sarankan kamu jangan terlalu banyak bergaul dengan Yahudi TikTok. Tuhan tidak pernah memberi nama kitab dengan istilah kitab Taurat, nggak pernah. Yang kedua, Allah tidak pernah mengklaim bahwa kitab tersebut itu milik bangsa Israel, tidak pernah. Makanya kamu harus paham apa arti Taurat, apa arti Sabur, apa arti Injil yang tidak pernah dijelaskan di dalam keimanan kamu. Jadi mengambang pemahaman kamu. Yang berikut, kamu tidak menjawab ya apa yang saya tanyakan dari tadi. Tuhan mana yang beranak dan tidak diperanakan? Al-Quran adalah kitab petunjuk. Jadi dia harus menjelaskan kemana arahnya. Itu kamu harus jawab itu. Karena kenapa? Sesuatu orang yang berbicara tanpa tujuan, manusia yang berbicara tanpa tujuan akan disebut apa, saya akan sebut. Kamu aja yang tahu. Oke? Jadi jawablah pertanyaan itu. Tuhan mana yang beranak dan tidak diperanakan? Jadi menceritakan bahwa Allah itu pernah hamil. Oke? Silakan kamu tanya itu. Oke, Pak Justin, dilanjutin. Bisa dilanjut lagi Bang Billy, Bang Justin 15 menit keluar. Waktunya 3 menit lagi. Pak Justin. Pak Justin keluar 15 menit. Oke, saya mau bilang juga. Allah, dikatakan tadi semua Allah itu membunuh. Iya, di zaman dahulu harus paham zaman Nabi dengan zaman bukan pada zaman Nabi. Di zaman dahulu, di zaman Nabi Allah langsung kepada Nabi. Jadi Allah tidak pernah bernegosiasi dengan dosa. Nah sekarang di zaman Nuh dengan air bah, Allah memusnahkan bangsa-bangsa itu, jangankan orangnya, tikusnya pun ikut mati. Karena Allah tidak pernah bernegosiasi dengan dosa. Bukan karena mentang-mentang pengikut Allah baru Allah membela dengan dosa. Enggak, itulah Allah. Yang kedua, kalau kamu berkata Allah itu tidak pernah menjadi manusia, makanya kamu harus baca kitab Taurat yang menjelaskan kasih Allah dan kemahakuasaan Allah, kesempurnaan Allah dan sifat-sifat Allah. Nah sekarang kalau saya tanya juga ke kamu, apa bukti Allah itu maha kasih? Kamu kan menjawab sesuatu yang ngawur. Allah menciptakan langit dan bumi, ini dan itu, ngambang. Itu sudah dikatakan oleh agama-agama sebelum Islam itu ada. Nah sekarang yang saya ulangi lagi, kamu harus menjawab pertanyaan saya, ya, Allah mana yang pernah hamil dan beranak mengeluarkan Allah. Itu kan ayatnya seperti itu. Coba kau jawab dulu itu semua. Selesai. Habisin waktu aja. Oke, waktunya ada 2 menit lagi. Dia hapus Oke. saja, di reset. Ya, di riset aja. Oke, di sini akan menanggapi dari Bang Juma atau Pak Wira. Karena ada 2 orang, kita akan memberikan waktu menanggapi buat Pak Wira dan Bang Juma. Siapa yang mau menanggapi? Oke, izin Bang Juma ya. Silakan, Bang. Ya, mengenai tadi pertanyaan Bang Billy ya, mengenai tuduhan Allah punya anak itu ya. Jadi itu jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa ada dari kalangan Bani Israel sewaktu itu mengatakan bahwa Allah punya anak yang bernama Uzair ya. Jadi itu yang pertama konteksnya. Jadi ayat Al-Quran itu ada konteksnya keluarnya. Sementara juga yang dikritik dari umat Nasrani waktu itu yang mengatakan bahwa Allah mempunyai bagian dari Trinitas, Allah mempunyai anak dan juga menyembah ibunya
yang bernama Maryam ya. Jadi yang jelas-jelas dikatakan di sana kepada Bani Israel yang mengatakan Allah mempunyai anak dan Allah mempunyai anak perempuan yaitu berupa malaikat ya. Itu jelas dinyatakan di dalam Al-Quran ya. Nah mengenai perkataan kata-kata Allah itu tadi yang dikatakan pada zaman abad kelima ya, saya tidak tahu sumbernya itu dari mana, dari Bang Billy, tapi kalau merujuk kepada sejarah sirah Nabi Muhammad memang dikatakan sebelum Islam masuk telah ada kata Allah itu. Buktinya ayahanda beliau bernama Abdullah kan begitu. Dan dalam ayat dalam Al-Quran juga waktu ditanyakan kepada orang-orang musyrik siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka dijawablah yang menciptakan itu sesungguhnya adalah Allah, tetapi mereka menduakan Allah dalam peribadatan. Ya silakan Bang Zuma dilanjut. Iya. Jadi yang pertama, ketika saudara mengatakan teos itu ada nanti di tahun 800-an, ya itu derita Anda. Karena bahasa Yunani tidak bisa mengurai apa bahasa Yunaninya Yotevate. Dalam bahasa Yunani itu apa? Sementara original teks kitab perjanjian baru yang Anda punya itu bahasa Yunani. Yotevate disebut apa rupanya? Bukan teos. Kalau bukan lalu apa? Itu yang pertama. Lalu kemudian Anda bertanya, Tuhan mana yang beranak? Ya Tuhan Anda. Itu jawaban tegas dari saya. Tuhan mana yang beranak? Tuhannya Kristen. Oke? Apa buktinya? Iblis mengajarkan Yesus itu anak Tuhan. Mau dalilnya? Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Yesus anak Tuhan. Yesus anak Allah. Makanya saya tanya, Allah yang kamu maksud yang mana? Apakah pohon atau sumpah serapah? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Nah, lalu kemudian ada pemahaman Al-Qur'an tentang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa yang disinggung di sini? Ya Anda. Karena Anda mengaku Yesus itu adalah anak Tuhan. Anda jangan munafik. Anda mengaku Yesus itu anak Tuhan sehingga dia Anda tuhankan. Jangan munafik di sini. Kalau Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai anak Tuhan, maka Anda akan menjadikan Yesus sebagaimana Yesus mempersaksikan dirinya kepada murid-muridnya. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air jadi anggur dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaanku itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang di surga yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dirinya adalah Rasulullah. Tapi apa kesaksian Kristen? Yaitu adalah Allah itu sendiri yang adalah firman yang menjadi manusia. Jadi yang dikatakan oleh Al-Quran, kafir orang yang mengatakan laqad kafara alladziina qalu, yaitu kalian. Coba, apakah Yesus hanya sebatas nabi buat kalian? No. Sebatas rasul? Bukan. Sebatas Mesias? Tidak. Dia adalah sang firman yang sudah dinubuatkan menjadi manusia, menjadi juru selamat dan seterusnya. Jadi Anda jangan membuka aib agama Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan zaman dulu Allah membunuh, zaman Kristen Allah yang dibunuh, ini konsepnya Anda sendiri kan? Itu konsep Anda sendiri kan? Nah, ini yang Anda harus pahami, bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan itu konsisten, ingat, ketika dia datang kepada Abraham, Yakub, Ishak, Musa dan seterusnya, Tuhan itu marah, dia itu adalah apa? Maha pembunuh. Bunuhlah. Tapi ketika di abad pertama di ajaran Kristen yang diresmikan sebagai agama kekaisaran Romawi abad ketiga, Tuhannya yang malah dibunuh. Yang mana yang konsisten di sini, Bro? Oke Bang Juma, terima kasih, waktunya sudah habis. Di sini ada kita kedatangan Bu Cemplo. Ya, kita sapa dulu. Selamat sore, Pak Cemplo. Bu Ceplo, selamat sore Bu. Monitor kah ini? Halo, monitor nggak? Iya, saya dimasukkan ke sini. Saya lagi nggak tahu, saya dengarkan saya. Maaf, tadi mendengarkan doang saya.
Nggak usah Saya lagi takut, nggak usah di takut. komandan Oke, saya, Bu Ciploka, Bapak diganti dengan Mosat ya. Nggak usah Oke, takut. turun aja Bu Cemplo. Iya, iya. Oke. Saya lagi di kamar mandi soalnya saya Oke, dengerin. siap, Bu. Baik, Bu. Maaf Iya. ya. Iya, iya. Enggak Nah, di sini Bang Billy masih mau menanggapi atau gantian bertanya? Enggak, saya tanggapin dulu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Yang pertama, bangsa Israel tidak mengenal dengan dewa-dewa Usair itu. Jadi kalau diketujukan ayat itu adalah kepada bangsa Israel, saya rasa itu tidak cocok. Yang kedua, tidak ada bangsa Israel yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah Allah. Nah, di sini ditujukan kepada ayat ini bahwa Allah Al-Quran menjelaskan bahwa Allah ini melahirkan Allah. Ini sangat kita lihat ya. Kemudian apalagi pertanyaannya ya, Yahweh memang tidak ada di dalam, kata Yahweh itu tidak ada di dalam teks Yunani. Karena kenapa? Nama itu sangat sakral bagi orang Yahudi. Makanya mereka menyebut di situ sesembahan itu dengan gelar Elohim. Ada yang dibilang Hasem, ada yang mengatakan Apenu, artinya Bapa. Kemudian Tuhan itu tidak beranak. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan bahwa anak Allah itu adalah istilah. Harusnya Tuhan kamu juga tahulah, cuma jangan-jangan dia kena prank juga ini. Dia mengira bahwa yang disebut yang dipahami dengan anak Allah itu artinya Allah yang melahirkan. Kayaknya kalau ditujukan kepada Yesus Kristus ini artinya dia kena prank. Karena dalam sudut pandangan budaya Israel, orang bangsa Israel tidak mengatakan demikian. Dan tidak ada satu orang Kristen pun mengakui bahwa Allah itu melahirkan Allah. Tidak begitu. Tetapi dalam pemahaman 1 Yohanes 1 itu jelas mengatakan Allah itu menjadi manusia. Jika kamu masih bersikeras begitu ditujukan kepada Yesus, berarti Tuhan kamu itu kena prank. Nah, sekarang saya baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berarti inilah ayat yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak Allah. Yaitu apa? Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, itu yang dimaksudkan dengan Yesus sebagai anak Allah. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Itu harus kamu pahami itu. Jadi kalau kamu masih ngotot bahwa ayat itu ditujukan kepada Yesus Kristus, kayaknya sudah kena prank Tuhan kamu. Karena Maryam bukan Allah dan anak Allah hanyalah sebuah istilah. Dilanjutkan Mosat. Oke, saya pause dulu, kita sapa dulu monitor Bang Mojat. Ya, shalom. Oke, sekiranya tadi sudah menyimak, bisakah menanggapi apa yang disampaikan Bang Juma dan Pak Wira tadi? Oke. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi begini Pak, saya karena baru masuk juga, saya cuma tadi nyimak sebentar Bang Suma. Yang saya nyimak adalah soal anak-anak Allah ini kan. Nah, Bang Suma ini mengambil ayat Alkitab kan, dia tidak tahu maksud ayat itu, dia mencoba melakukan framing tanpa membaca, tanpa dia tahu arti dari nubuatan atau pengenapan ayat-ayat itu. Saya lanjutkan pembeli tadi, Yohanes 5 ayat 18 berbunyi begini, orang Yahudi lebih lagi melempari Yesus, gitu kan, bukan karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus, tetapi Yesus mengaku bahwa Allah adalah Bapanya, dan dengan demikian ayatnya dengan jelas Yesus mengaku Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan diri dengan Allah. Jadi jelas bahwa menyamakan diri dengan Allah. Tadi Pak Suma singgung perjanjian lama bahwa Tuhan suka membunuh. Pak Suma tidak baca ayatnya, pasalnya dengan teliti. Itu adalah zaman di mana Israel dibuang di dalam masa pembuangan, dan Tuhan ketika mereka memerangi Israel, bangsa-bangsa lain mengutuk Tuhannya Israel ada menunjukkan kemahakuasaannya dengan cara menyuruh memerangi bangsa-bangsa itu, penyembah berhala itu, agar mereka tahu bahwa hanya Tuhan Israel ialah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ada. Itu konteksnya ada, seperti orang Amalek contoh. Itu sebelum Israel disuruh memerangi orang Amalek duluan yang menyerangi orang Israel, membunuh anak-anak Israel, membunuh ibu-ibu hamil orang Israel. Makanya pembalasan Tuhan datang kepada orang Amalek karena telah menyerang bangsa pilihan Tuhan, dan bangsa pilihan Tuhan sendirilah yang menjadi algojonya Tuhan.
Itu sangat jelas pasalnya. Dan saya tekankan lagi bahwa Pak Suma mengatakan bahwa kita adalah kepercayaan Romawi. Pak Suma tidak pernah baca kitab Perjanjian Lama. Contoh aja Nabi Zakaria yang diimani Pak Suma, tapi Pak Suma tidak pernah membaca kitabnya. Zakaria 9 ayat 11 jelas mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri. Bagaimana darahnya bisa ada kalau dia tidak mengutus sang firman mengambil rupa manusia yang mempunyai daging dan darah? Di sini yang diselamatkan adalah manusia. Jadi Tuhan harus menjadi manusia, nuzul menjadi manusia untuk mewakili manusia. Gak mungkin dia mau mewakili manusia tapi dia bukan jadi manusia. Ya itu aja dari saya Pak. Saya belum ini nanti dilanjutkan lagi. Oke, terima Waktunya kasih. pas, waktunya pas. habis. Ini Bang Juma sekarang ada mau menanggapi lagi atau langsung bertanya? Gantian, tadi bertanya dari pihak orang Billy, sekarang dari Bang Juma mau bertanya atau menanggapi lagi? Bang Wira silakan Bang Wira. Menanggapi kah? Oke, untuk bertanya aja ya, mungkin Oke, bertanya. masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan nggak pakai timer. Oke, ini sebetulnya saya minta izin dulu setelah ini, seperti ini saya turun dulu mungkin kalau ada teman-teman muslim lagi karena waktu asar udah masuk di Aceh. Oke, pertanyaan tadi senada dengan pertanyaan Bang Zuma, tapi mungkin saya perlu minta penegasan lagi ya bahwa Tuhan itu di perjanjian lama terkesan bengis, pemarah, murka dan sebagainya, tetapi di perjanjian baru tiba-tiba penuh kasih sayang seperti itu. Apakah ada perubahan nih sebetulnya dari sifat-sifat Tuhan itu sendiri ya? Ya dari saya itu aja dulu. Terima kasih Mbak Noni ya. Saya izin dulu sebentar. Terima kasih, saya sudah tangkap pertanyaan. Silakan teman muslim lainnya naik. Selamat siang semua. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan satu aja Pak ditambah Bang Juma. Saya tambahkan ya, saya tambahkan. Pertanyaan Bang Juma ya, jangan ini pertanyaan aja. Iya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yotepape itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ingat Biblos, perjanjian baru itu bahasa Yunani. Nah, Tuhan kalau betul perjanjian baru itu adalah firman-Nya Yotepape, lalu Yotepape itu menyatakan diri dalam bahasa Yunani dengan sebutan apa? Coba, Bill. Oke, terima kasih. Pertanyaan Silakan. sudah ditangkap. Pertanyaan Pak Wira tadi dia merujuk ke konsistensinya Allah itu yang pertamanya dari agak gimana kejam katanya tadi bahasanya, masuk perjanjian baru agak indah gitu ya. Dan pertanyaan dari Bang Juma adalah tentang masalah nama. Oke, silakan ditanggapi. Ada Bang Billy sama Bang Mojat, diberi waktu 5 menit. Oke. Jadi harus dipahami kenapa kalau di zaman dahulu Allah seperti itu. Dan apa bedanya di zaman perjanjian baru sudah tidak demikian lagi. Karena kenapa? Kalau di zaman dahulu manusia itu terikat dengan hukum perjanjian lama. Sedangkan di zaman Yesus itu Yesus mengganti dengan penggenapan dengan darahnya dalam Lukas 20 ayat 22. Jadi setiap orang yang berdosa itu akan dihukum melewati apa? Penghukuman nanti, penghakiman nanti. Ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi di zaman dahulu orang-orang yang tidak menurut aturan Allah, yang tidak menyucikan diri dengan darah anak domba atau persembahan korban, itu memang Tuhan tidak pernah bertelorit dengan mereka yang berbuat dosa itu. Makanya Allah langsung untuk menghukum mereka. Makanya kan saya bilang Allah adalah hakim dan eksekutor. Itu yang membedakan. Tetapi ketika hidup di zaman kasih anugerah, semua dosa kita itu akan kita limpahkan ke mana? Ke penghakiman nanti. Makanya harus dipaham. Makanya kita buka dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah dikuduskan. Kamu bisa baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi itu seperti itu yang saya katakan, bahwa persembahan korban itu hanya bayangan saja, tetapi bukan dipotong untuk dibagi-bagi. Itu yang dilakukan oleh para nabi kita. Jadi yang mengikut tidak tahu apa arti daripada korban, sangat lucu juga. Yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Oh, yang pertanyaan kedua masalah bahasa Allah di dalam kata Yunani.
Nah, begitu juga Yahweh itu juga dipakai oleh Yesus Kristus. Makanya nama Yesus Kristus itu apa? Yehoshua Mesia dalam bahasa Ibrani, artinya Yahweh keselamatan. Itu yang harus dipahami oleh kalian juga Muslim. Makanya jangan diganti-gantilah nama sudah diganti tidak tahu artinya. Boleh kamu bilang Isa Al-Masih, nggak apa-apa, tetapi tahu dong artinya apa itu, dari nama apa, kemana, bisa dijelaskan. Jangan sekedar mengganti-ganti akte orang tapi tidak bisa menjelaskan arti dan maknanya. Kecuali kalian tidak merujuk bahwa Isa adalah Yesus. Tetapi jika kalian merujuk kepada Yesus adalah Isa, lalu diperhadapkan dengan fakta sejarah lagi bahwa ibu Isa adalah Maryam, anak dari saudara Harun, anak daripada Ibrahim. Itu tertulis 3 nama itu bukan secara kebetulan ada di kitab Taurat. Berarti kalau itu dikatakan Isa adalah Yesus, salah sejarah lagi Al-Quran. Itu akan diperhadapi dengan fakta sejarah. Salah lagi. Oke, silakan Mosar, mungkin mau ditambahkan. Oke, saya tambahkan. Oke, bisa ditambah Bang Mozart 2 menit lagi. Aku baca ayatnya Yeremia 31 ayat 31. Ini yang muslim tidak paham. Bunyi firman Tuhan begini dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati. Ya, sampai situ aja karena waktu. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia akan melakukan perjanjian yang baru dengan umat Israel dan kaum Yehuda. Apakah perjanjian baru itu? Perjanjian baru itu bukan seperti perjanjian Taurat yang menghakimi. Yohanes 3 ayat 17, catat Pak Suma, Yohanes 3:17, Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Itulah yang dinamakan perjanjian kasih karunia. Ya, singkat saja karena waktu, soal nama, saya rasa Pak Suma belum baca Keluaran 6 ayat 2. Keluaran 6 ayat 2, Yahweh berkata kepada Musa begini, aku telah menampakkan diriku sebagai Allah yang Maha Kuasa kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Jadi Tuhan akan menyatakannya suatu saat lagi dengan nama yang lain. Dan Yesus jelas adalah nama Tuhan. Itu dapat kita baca di Yohanes 17 ayat 6. Dan arti nama Yesus adalah Yahweh yang menyelamatkan. Itu juga terkandung nama Yehovah itu sendiri, Pak. Jadi Pak, ya waktunya habis, silakan. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis Bang Mozart. Kita sapa dulu teman kita ini, si Libramen. Halo monitor. Halo Libramen, monitor. moderator, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, berarti udah. Saya kira sini Bang Juma sama Bang Libra tadi sudah mendengarkan jawaban dari Bang Billy sama Bang Mozart. Kiranya Bang Billy sama Bang Libra sama Bang Muja Juma bisa menanggapi, dikasih waktu 5 menit bagi 2. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ya. Saya Bang Zuma dulu. Saya subsidi 1 menit aja, Bang. Oke, baik. Makasih. Jadi yang pertama ya, teman yang baru masuk ini dari Kristen yang tadi mengatakan Yesus itu adalah anak Allah kan. Ya, ini harus Billy pahami. Jadi Mossad mengakui ada pernyataan bahwa Yesus itu anak Allah. Al-Quran tidak pernah keliru, Bung. Sampai kapanpun Al-Quran itu akan tetap mengatakan hal yang benar. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu nama Tuhan yang akan datang, di mana Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Lalu kemudian Anda melakukan framing nama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus. Saya geli dengarnya ya. Kenapa? Karena sang pemilik kitab yang mengaku memiliki Torah, kitab Nevi'im ya, dan juga Ketubim, itu tidak pernah kemudian menerjemahkan kitab mereka dalam bahasa manapun menyangkut pautkan Yotepape itu dengan nama Yesus. Bahkan ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, yang muncul di situ kata Allah.
bukan Isa, bukan Yesua HaMasiah, bukan. Sementara ketika tanggal kenaikan daripada Tuhan kalian dari kematian, yang disebut situ kenaikan Isa Al-Masih. Yang kalian peringati itu kenaikan Isa Al-Masih. Di mana logika berpikirnya ketika Tuhannya orang Yahudi tidak menyebut namanya dengan sebutan Yesus, tapi kalian, aduh, ya sangat-sangat membuat saya geli gitu. Kemudian yang terakhir tentang Yeremia 31 nomor 31. Perjanjian lamanya itu menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Perjanjian barunya itu menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian barunya. Lalu kemana surah-surah Paulus? Ayo, perjanjian baru yang Anda maksud itu kemana perginya? Dari mana asalnya? Sementara Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu, satu. Oke, Yesus menyampaikan firman. Berarti Paulus kudu telat datangnya nulis-nulis surat Efesus, Roma. Udah, Yesus sudah menyampaikan firman. Kemudian Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yesus loh, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan dan ia sampaikan. Berarti yang ada di Paulus yang menyebabkan kalian mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Taurat itu adalah kutukan, itu pernyataan-pernyataan yang tidak pernah sama sekali Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Ketiga, Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar dariku bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti pengajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel itu adalah ruang lingkup pengajaran firman Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya yang asli. Sementara Kristen adalah kelompok, golongan orang-orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan berdasarkan hasil penyelidikan catat penulis-penulis yang muncul kemudian yang mendudukan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Kalau Yesus mensucikan firman Tuhannya dan tidak menambahi dan tidak mengurangi. Itulah yang dikatakan Injil. Nah, kalau perjanjian baru, Bung, sekali lagi, perjanjian barunya orang Yahudi itu adalah Taurat. Mereka ditanamkan dalam batin mereka hukum-hukum Tuhan berupa Torah yang diterima oleh Nabi Musa. Anda jangan mencoba untuk mengganti Torah dengan surah-surah Paulus in the gang. Silakan, sahabat Muslim. Oke, masih ada 1 menit ini subsidinya ya. Saya ngomong sedikit aja. Lanjut. Cuman begini. Oke, jadi begini. Kalau misalkan Yesus itu untuk Umat manusia, kenapa dia tidak diutus? Kenapa dia tidak nuzul? Dia tidak berinkarnasi pada saat mulai dari Nabi Adam melakukan kesalahan? Kenapa harus kebancut dulu pakai zaman-zaman para nabi? Kenapa pakai zaman-zaman para rasul? Bahasanya gitu ya, 12 apostol, zaman-zaman terus murid-muridnya sampai hari terakhir. Kenapa nggak dari awal aja menyelamatkan manusia? Jadi nggak banyak manusia yang jatuh ke dalam dosa gitu. Karena apa? Yang dislogankan kan hukum kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Yang sebelum manusia pada saat waktu jatuh itu langsung diselamatkan aja gitu loh. Nuzulnya menjadi manusia ya pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa aja. Kenapa harus ada perjanjian lama, harus ada perjanjian baru? Begitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Libra. jadi sejarah Bang Libra. Oke, itu aja dulu. Bang Libra tinggi. Oke guys, tadi konsepnya seperti ini ya. Tadi dari Bang Juma bertanya, terus Bang Billy menjawab. Terus jawaban Bang Billy ditanggapi dengan Bang Juma. Habis ini orang Bang Billy akan memberikan sanggahan. Dan begitu juga nanti selanjutnya Bang Billy dan Bang Mojat memberikan pertanyaan. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang Bang Billy dan Bang Mojat memberikan sanggahan apa yang sudah ditanggapi dari jawaban kalian tadi. Dimulai, siapa yang duluan? Oke, saya tanggapi dulu, Mas. Mengapa Yesus tidak datang langsung di zaman para nabi? Itu sama aja saya jawab. Kenapa belum kiamat sampai hari ini? Oke. Yang kedua, kamu harus tahu fungsi dari para nabi. Mereka adalah untuk orang-orang yang mendapat penglihatan dan bernubuat, bukan orang yang mendapat wahyu tapi tidak bilang-bilang. Itu kamu harus paham juga. Makanya kalau bicara nabi itu belajar etimologi dan akar bahasanya, biar cerdas.
Yang kedua buat kamu juga semua, anak Allah itu hanya istilah, bukan secara lahiriah bahwa dia memang terjadi secara benar, secara literal. Kayaknya makanya aku bilang, perbaiki dulu itu. Kalau itu ditujukan kepada Yesus, kenapa yang Tuhan kamu? Karena tidak begitu. Itu hanya dalam pandangan pemahaman saja. Itu yang kamu harus belajar. Kedua, dari mana kau tahu bahwa kitab Taurat itu adalah milik orang Yahudi? Kamu hanya banyak bergaul dengan Yahudi TikTok. Tuhan tidak pernah memberi kitab. Itu yang harus kamu paham. Asal-asal aja kamu bilang. Kedua, soal apalagi kamu menjelaskan tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, kamu tidak paham. Arti Taurat dan Zabur aja kamu tidak tahu, nggak bisa jelaskan. Mana penjelasan dalam keimanan Islam arti daripada Taurat, Zabur, dan Injil? Tidak ada. Oh, menjelaskan tentang Taurat. Bagaimana kamu ini? Yang berikut, Yesus menyampaikan firman itu artinya di dalam teksnya asli itu adalah pekerjaan atau rancangan Allah. Jadi ditulis di situ Yesus telah menyampaikan firman karena keterbatasan bahasa Indonesia, tetapi di balik latar konteks dalam penulisan bahasa Yunani, kamu harus paham kata-katanya itu tidak bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa lagi yang kau bilang tadi? Bapak adalah apa? Bapak itu yang kamu harus pahami juga. Bapak itu juga artinya istilah atau gelar. Dalam bahasa Ibrani itu apenu. Dan Yesus itu berbicara di dalam kedwinaturannya. Dwinatur Yesus itu apa? Ilahi dan manusia. Secara ketuhanan, secara manusia dia adalah Tuhan, secara keilahian dia adalah Allah. Makanya Yesus katakan apa? Bapa dan aku satu. Yang kedua Yesus juga bilang apa? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Semoga kamu pahami itu. Silakan Mas, dilanjutkan. Oke, Bang Mazhar, monitor. Ya, kekristenannya Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan firman langsung. Itu yang saya katakan Pak Suma, jangan hanya ambil ayat yang Anda ingin memperkuat iman Anda. Anda baca ya, saya kasih ayat ini, Anda catat biar Anda bisa belajar. Matius 16 ayat 18 dicatat Pak Suma. Matius 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, di atas kamu akan kudirikan jemaatku. Jemaatku atau umatku. Tuhan sudah mengatakan dengan jelas dia akan mendirikan jemaat atau umat di atas Simon Petrus. Dan kita tahu sejarah membuktikan Paus pertama orang Kristen adalah Paus Santo Simon Petrus. Dan Simon Petrus dalam surat-suratnya, pengajarannya langsung dari Yesus, dalam surat-suratnya jelas dia mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. 2 Petrus 2, ini adalah surat dari kitab yang tulis Simon Petrus. 2 Petrus 2 ayat 1. Yesus adalah Tuhan, dan nabi palsu yang dikatakan yang dia nubuatkan Simon Petrus, nabi palsu adalah orang yang melakukan pengajaran yang menyangkal penebusan yang dilakukan oleh penguasa. Penguasa sini adalah Tuhan, dan penebusan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Alkitab mencatat hanya penebusan di atas kayu salib yang dilakukan oleh Tuhan. Dan untuk Pak Libra tadi, kenapa tidak zaman Adam? Langsung ini tadi sudah dikatakan Pak Billy, Alkitab mengatakan dengan jelas, rancanganku bukan rancanganmu, waktuku bukan waktumu. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan mau tentukan kapan, itu suka-suka dia. Itu sudah sangat jelas Pak. Dan soal Filipi 2 ayat 6 sampai 8, soal firman, saya kasih satu contoh di kitab perjanjian lama, 1 Samuel 3:21. Bunyinya begini, selanjutnya Tuhan menampakkan diri di Silo, sebab Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan firman-Nya. Firman-Nya bertemu dengan Samuel, firman-Nya bertemu dengan Musa. Yesus berkata sudah sangat jelas, sebelum Abraham jadi aku telah ada.